Halo sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat sengit, pertarungan yang tidak biasa, di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Hervesa melawan komputer atau melawan Stockfish. Bukan kaleng-kaleng guys. Stockfish ini elo rating 3200. Bayangkan, elo rating 3200. Safira menghadapi komputer dengan elo rating maksimal yaitu 3200. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira atau komputer? Menarik untuk kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke bro, pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara komputer megang buah putih. Komputer memulai pembukaan dengan D4, dijawab dengan kuda F6. Putih C4 dimainkan untuk mengontrol pusat. Safira G6 untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian komputer mengembangkan kuda ke C3. Safira pion D5 dimainkan mendobrak pusat. Komputer kuda F3 dimainkan. Ya, kalau kita perhatikan pembukaan ini mirip-mirip seperti pembukaan Queen's Gambit Decline. Kemudian Safira gajah G7, ya sesuai rencana untuk membentuk gajah fianchetto. Komputer sikat pion, ya. Pion kali pion. Safira kuda kali pion dimainkan. Komputer E4 dimainkan untuk mengusir kuda. Safira kuda kali kuda dimainkan. Langsung saja kudanya disikat bro. Pion kali kuda dimainkan. Safira C5 untuk memecah pusat, ya. Memecah konsentrasi pusat. Komputer cuek aja dengan memainkan gajah E3. Safira kuda C6 dikembangkan. Komputer benteng C1 dimainkan. Safira gajah G4 dimainkan, pining kuda. Ya, ini langkah yang kurang akurat ya. Jadi ketika Safira memainkan gajah G4 untuk memining menteri, ya ini momen krusial ya. Ini langkah yang keliru ya, sehingga evaluation bar berpihak pada komputer. Apa kesalahan daripada Safira di sini? Ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Kesalahannya dia tidak makan pion ya. Harusnya di sini langkah terbaiknya itu makan pion ya. Pion kali pion, kalau misalnya makan, ini masih cukup sebanding bro. Kalau kita perhatikan evaluation bar masih cukup sebanding ya. Namun ya, kita kembali ke partai aslinya. Safira lebih memilih mainkan gajah keempat. Jadi ini momen krusial ya, momen penentu gitu, penentu kemenangan daripada kedua pemain. Putih D5 dimainkan, ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Safira tidak makan pion. Tujuan daripada komputer di sini untuk menciptakan pion bebas ya. Ini langkah kemenangan daripada putih pada posisi seperti ini ya. Jadi pada langkah ke-10, komputer sudah merencanakan langkah kemenangannya. Mirip-mirip seperti langkah daripada Magnus Carlsen. Kemudian hitam kuda E5 dimainkan. Putih gajah B5 skak. Safira menutup dengan gajah D7 ya. Terpaksa gajahnya ditarik ya untuk menutup ancaman daripada gajah putih.
Kalau rajanya, bergerak, itu sangat merugikan sekali ya, hak rokadenya akan hilang. Kemudian putih langsung saat, sikat gajah Safira. Gajah kali gajah, kuda kali gajah dimainkan, putih rokade pendek, Safira mengikuti rokade. Kemudian komputer C4 dimainkan untuk mempersolid pion ya, pion pusat yang sangat luar biasa oleh komputer di sini. Hitam menteri A5 dimainkan, putih menteri B3, Safira B6 dimainkan. Ini juga langkah yang kurang akurat ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaiknya adalah, yap, ini ya, mengajak pertukaran pion. Ini langkah terbaik daripada hitam. Kalau misalnya diterima, ini akan sangat bagus sekali ya buat hitam ya. Dan evaluation bar juga mengatakan ini cukup sebanding karena pion yang ada di B4 ini berpotensi untuk pion bebas ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, putih memainkan menteri B3 dan Safira B6 dimainkan. Putih gajah D2 dimainkan untuk memukul mundur menteri Safira. Menteri diamankan ke A6. Putih gajah F4 dimainkan, Safira E5 untuk mengancam gajah. Gajah diamankan ke D2. Safira menteri C8 dimainkan. Komputer A4, Safira F5. Ya, di sini kalau kita perhatikan evaluation itu sangat berpihak ya, evaluation bar berpihak pada komputer. Ya, langsung saja disikat pionnya, pion kali pion. Ya, kalau kita perhatikan di sini pion daripada komputer yang ada di D5 ini sangat berpotensi ya untuk jadi menteri. Pion bebas, guys. Kemudian pion kali pion dimainkan, kuda G5 dimainkan, Safira kuda F6, putih benteng Fe1 dimainkan. Tepat pada posisi seperti ini, Safira menyerah. Wajar ya kan, karena apa? Karena elo ratingnya 3200 plus melawan komputer. Kalau manusia elo rating 3200 itu masih ada blundernya, guys. Tapi kalau komputer itu tidak pernah yang namanya blunder sama sekali. Ya. Jadi Safira di langkah 22 menyerah. Kalau misalnya ada yang penasaran bagaimana cara menyelesaikan permainan, bagaimana cara komputer skakmat Safira. Ya, kalau misalnya katakanlah hitam melakukan pembelahan terhadap pion ya, biar pion Safira yang ada di E5 tidak dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini. Ya, pionnya akan dikeroyok. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini, maka ini langkah yang kurang bagus. Ya, akan ada kuda dimainkan. Ya, dimainkan ke E6 ya. Jadi pionnya ini sangat susah ya. Ya, kalau misalnya ada jawaban seperti ini maka akan ada pertukaran, guys ya. Yap, akan ada jawaban seperti ini ya. Di sini kita perhatikan putih sangat berpotensi memenangkan pion bebas ya. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini, maka akan ada skak raja. Raja
digeser misalnya, ya katakanlah digeser rajanya ke 8, maka akan ada jawaban seperti ini. Yap, rajanya akan diuber-uber, Mas Bro. Yup, akan ada jawaban seperti ini, terpaksa dimakan. Yup, langkah bagus. Ini juga, nah, yup, maka akan ada jawaban seperti ini, guys. Ini sangat susah ya buat hitam, guys. Sangat susah buat hitam. Pion akan promosi, guys. Pion nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya diancam, akan ada jawaban seperti ini, ya. Kemudian, kalau misalnya raja berusaha membackingi pion untuk promosi, maka ada jawaban. Sorry, bukan seperti itu. Ada jawaban seperti ini, ya. Dan ini sangat bagus sekali, ya. Langsung saja disikat. Ini nggak keburu, guys. Nggak keburu, ya. Nggak keburu, maka jadi kalau misalnya dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini, ya. Skakmat, ya. Skakmat yang paling membagongkan. Dan ketika Safira melakukan langkah hanya sampai 22 langkah, itu sangat luar biasa ngelawan komputer, ya. Magnus aja kalah ngelawan komputer. Kita harus apresiasi, ya. Kita harus apresiasi sedalam-dalamnya apa yang dilakukan oleh Safira. Oke? Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Salam satu papan. Salam satu hobi. Bye-bye.